Berikut struktur sistem integumen pada tubuh kita. Yang pertama adalah kulit. Kulit merupakan bagian organ terbesar dan terberat pada tubuh kita, yang beratnya bisa mencapai 60 pon bahkan lebih. Nah, bagian kulit yang paling tipis terdapat pada kelopak mata, dan sedangkan untuk bagian kulit yang paling tebal terdapat pada telapak kaki kita. Nah, kulit terbagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan epidermis, di mana lapisan epidermis ini seringkali kita sebut juga sebagai lapisan kulit are. Nah, pada lapisan epidermis ini merupakan lapisan yang teratas yang dapat kita lihat dan dapat kita sentuh. Misalnya pada kulit tangan, wajah, dan area tubuh lainnya. Nah, dalam lapisan epidermis ini terdapat 3 sel. Yang pertama adalah sel melanosoid yang berfungsi sebagai pigmentasi atau pemberi warna pada kulit. Yang kedua adalah sel keratinosit. Nah, sel keratinosit ini berfungsi untuk memberikan protein keratin sebagai pertumbuhan rambut. Yang selanjutnya adalah Langerhans. Langerhans ini berfungsi sebagai sistem kekebalan dan juga sebagai Langerhans berfungsi sebagai sistem pertahanan dan ketahanan terhadap alergi. Yang selanjutnya adalah lapisan dermis. Lapisan dermis ini merupakan lapisan tengah kulit yang paling tebal. Pada lapisan ini terdapat folikel rambut, minyak, dan juga kelenjar. Yang selanjutnya adalah hipodermis atau subskotan. Hipodermis ini merupakan bagian terdalam dari kulit kita. Nah, pada lapisan ini kita terdapat lapisan lemak yang berfungsi sebagai penyimpan energi. Yang selanjutnya adalah kuku. Kuku merupakan bagian dari sistem integumen yang terbentuk dari protein keratin. Kuku ini berfungsi untuk melindungi ujung jari dari benturan dan melindungi saraf-saraf yang terdapat pada ujung jari. Nah, pada kuku terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama adalah lempeng kuku. Lempeng kuku ini merupakan bagian keras kuku yang dapat kita lihat dan kita sentuh, misalnya pada ini. Yang selanjutnya adalah dasar kuku. Dasar kuku terletak di bawah lempeng kuku. Yang ketiga adalah matriks. Matriks pada kuku berfungsi untuk sebagai pertumbuhan pada kuku yang bertanggung jawab dalam pertumbuhan pada kuku kita. Yang selanjutnya adalah lunula. Lunula pada kuku berwarna putih dan berbentuk seperti bulan sabit. Kita bisa lihat secara kasat mata menggunakan di area jempol yang berbentuk seperti bulan sabit dan berwarna putih. Yang ketiga, sistem struktur integumentasi pada tubuh kita adalah rambut. Rambut tidak hanya mempercantik kita saja, tetapi rambut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalnya, rambut pada bulu dan alis mata ini berfungsi untuk melindungi mata dari bakteri, paparan sinar matahari, polusi, dan air, supaya mata kita tetap terjaga kesehatan dan kebersihannya. Selanjutnya adalah bagian-bagian rambut. Bagian rambut terdiri menjadi 3. Yang pertama adalah batang rambut. Batang rambut merupakan bagian rambut yang dapat kita lihat dan kita raba. Misalnya ini yang biasa kita catok, yang kita sisir dan kita atur sesuai dengan keinginan kita, itu merupakan bagian dari batang rambut. Selanjutnya adalah folikel rambut. Folikel pada rambut berbentuk seperti tabung yang berfungsi untuk menjaga rambut agar tetap pada kulit. Yang selanjutnya adalah umbi rambut. Umbi rambut ini berfungsi sebagai penanggung jawab pada pertumbuhan rambut. Selanjutnya yang terakhir adalah kelenjar. Kelenjar terdapat di seluruh kulit kita. Kelenjar mengeluarkan zat-zat seperti air, minyak dari bawah kulit ke permukaan. Dan tidak hanya itu, dan juga mengeluarkan zat-zat yang berupa seperti garam. Makanya pada keringat itu rasanya seperti asin ya teman-teman. Selanjutnya kelenjar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini juga dibagi menjadi 2 lagi, yaitu kelenjar apoktrin dan kelenjar ektrin. Kelenjar apoktrin ini terdapat pada pori-pori dan folikel rambut, sedangkan untuk kelenjar ektrin terdapat pada seluruh tubuh kita. Yang selanjutnya adalah kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea ini merupakan kelenjar yang menghasilkan sebum atau minyak pada wajah. Yang selanjutnya adalah kelenjar serumen. Kelenjar serumen ini terletak di mana? Kelenjar serumen ini terletak pada telinga yang
Tips menjaga kesehatan integumen kulit. Yang pertama, menggunakan pelembab. Gunakanlah pelembab secara rutin, serta gunakanlah pelembab yang mengandung hyaluronic acid. Ia dapat membantu menahan molekul air pada lapisan kulit, sehingga ia dapat membantu melembabkan kulit, serta bahan alami untuk melembabkan kulit, contohnya seperti minyak zaitun. Yang kedua, menghindari menggosok atau menggaruk kepala terlalu keras, serta disarankan untuk menghindari penggunaan sabun yang mengandung bahan seperti alkohol, deterjen, serta pewangi. Yang ketiga, menghindari paparan sinar matahari langsung terlalu lama. Pastikan pula menggunakan sunscreen minimal ber-SPF 30 saat beraktivitas di luar. Yang keempat, dengan memperbanyak minum air putih untuk mencukupi cairan di dalam tubuh, minimal 2 liter atau setara dengan 8 gelas per hari. Yang kelima, membatasi berendam terlalu lama di dalam air. Berendam terlalu lama di dalam air dapat menghilangkan kandungan minyak alami di dalam tubuh yang berfungsi untuk menjaga kelembapan kulit. Dan yang terakhir, menjaga pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan sehat serta gizi seimbang seperti buah-buahan, sayuran, serta protein hewani agar kulit ternutrisi. Materi gaya hidup misalnya kurangnya olahraga, postur tubuh yang buruk terhadap kesehatan sistem gerak. Kurangnya olahraga dan postur tubuh yang buruk dapat menyebabkan cedera otot serta penyakit skoliosis dan lain-lain. Berikut adalah 2 contoh dampak dari kurangnya olahraga postur tubuh yang buruk. Kurangnya olahraga dan postur tubuh yang buruk dapat menyebabkan yang pertama, cedera otot. Tahu nggak sih, kaki yang keseleo tidak dianjurkan untuk dipijat atau diurut sembarangan karena bisa bikin cedera makin parah dan bikin kaki tambah bengkak. Gimana cara menangani kaki keseleo yang tepat? Ini kata dokter. Keseleo atau kaki terkilir terjadi karena salah gerakan pada pergelangan kaki yang bikin satu atau lebih ligamen di pergelangan kaki meregang, bisa juga sampai robek. Kondisi ini dikenal dengan ankle sprain injury di dunia medis. Ligamen adalah jaringan seperti pita elastis yang menghubungkan antar tulang, juga berfungsi menstabilkan sendi. Kaki yang terkilir disarankan untuk tidak diurut sembarangan, karena pemijatan sembarangan malah hanya memperburuk kondisi trauma dan peradangan yang terjadi. Bisa bikin tambah bengkak dan malahan memperlambat proses penyembuhan. Yang aman dilakukan kalau kaki keseleo adalah RICE atau Rest Ice Compression. Apa itu skoliosis? Skoliosis. Kondisi di mana kurva tulang belakang seseorang melengkung dan berputar seperti huruf S atau C. Inilah yang disebut skoliosis. Skoliosis dapat terjadi pada anak-anak, terutama anak perempuan, dan juga orang dewasa. Pada anak-anak, kurva skoliosis dapat berkembang cepat seiring pertumbuhannya dan menjadi kondisi yang lebih serius. Bila kurva pada tulang punggung mencapai 45 hingga 50 derajat, maka akan mempengaruhi postur dan bentuk tubuh. Sementara, bila kurva mencapai 70 derajat, maka akan mengganggu pernapasan. Lalu, apa penyebab skoliosis? Banyak kasus skoliosis dinyatakan idiopatik atau belum dapat diungkap penyebabnya. Banyak yang berpendapat bahwa penyebabnya adalah kebiasaan membawa sesuatu yang berat seperti ransel atau postur tubuh yang buruk. Semua ini tidaklah benar. Ada pula pendapat bahwa skoliosis pada usia lebih dari 17 tahun tidak dapat disembuhkan. Hal ini juga tidak benar. Ini hanyalah stigma yang masih ada di masyarakat karena kurangnya informasi akan skoliosis. Anda dapat melakukan deteksi dini terhadap skoliosis melalui screening pribadi.